Hai guys, kembali lagi dengan saya Sianiati Brutu. Di video kali ini saya akan membahas soal TPS guys. Jadi untuk adik-adik yang sedang berjuang dalam SBMPTN 2020, jangan sampai ketinggalan ya video yang satu ini. Dan di sini aku akan bahas beberapa soal TPS yang kemungkinan besar akan keluar di SBMPTN. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Ini dia soalnya. Misalkan X dan Y bilangan real yang memenuhi X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 9, berapakah nilai X? Putuskan dengan mempertimbangkan pernyataan 1 dan 2, di mana pernyataan 1, X kurang Y sama dengan 9, yang pernyataan 2-nya X tambah Y sama dengan 1. Sebelum aku jawab, coba teman-teman jawab terlebih dahulu. Aku kasih waktu beberapa detik ya teman-teman. Sebenarnya nih soal nggak sulit, tapi nggak gampang juga. Maksudnya nggak gampang kalau bagi mereka yang belum biasa dengan soal-soal seperti ini. Dan ini sangat gampang bagi mereka yang sudah biasa. Cukup butuh waktu beberapa detik jawabnya. Aku rasa teman-teman udah dapat ya jawabannya. Oke, langsung saja kita kerjain. Nah, coba kita lihat di soal dikatakan bahwa X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 9. Sebenarnya ini adalah satu persamaan. Jawabannya itu D ya guys. Nah, ini adalah satu persamaan. X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 9. Nah, untuk mencari nilai X atau nilai Y, kita butuh dua persamaan. Nah, sekarang sudah dapat satu persamaan. Persamaan yang kedua yang mana? Persamaan yang kedua terserah kita mau memakai pernyataan 1 atau pernyataan 2. Nah, di sini untuk dapat nilai X kita pakai persamaan 1 dan 2. Di mana persamaan satunya udah ada di soal dan persamaan 2 di sini adalah pernyataan 1. Atau kita bisa pakai persamaan 1 yang di soal dengan pernyataan yang kedua. Nah, kedua ini bisa kita gunakan, terserah mau yang mana untuk mendapatkan nilai X. Dan yang ketiga, kita bisa memakai pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, ini dia. 3 cara ini untuk mendapatkan nilai X. Aku yakin, pasti sebagian teman-teman mencari nilai X-nya. Nah, kita nggak perlu mencari nilai X-nya. Kita cukup melihat jawabannya dari A, B, C, D, E. Nah, di A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jelas salah, karena pernyataan 1 dan pernyataan 2 bisa kita gunakan. Nah, yang B-nya juga salah, karena pernyataan 2 saja cukup, sementara pernyataan 1 tidak cukup. Nah, yang C-nya, sebenarnya ini bisa benar kalau hanya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi di sini dikatakan tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ya salah gitu. Nah, yang D-nya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, ini benar. Dan yang E-nya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah ya teman-teman. Nah, jadi saran aku untuk teman-teman, misalnya kalian nih nemu soal yang seperti ini, biasanya A, B, C, D, E-nya itu hampir seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu capek melihat lagi, coba langsung perhatikan aja yang D-nya, karena biasanya pernyataannya itu seperti itu, gitu deh. Nah, kalian juga nggak perlu capek nyari nilai X-nya, nggak perlu berputar-putar beberapa kali sampai mencari nilai X dan Y-nya, dan menemukan X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 9, nggak perlu seperti itu ya guys. Kalian cukup lihat persamaannya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, karena ada 3 persamaan sebenarnya di sini. Kita bisa gunakan persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 3, dan persamaan 2 dan 3, gitu dia. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, berapakah A tambah B tambah C per C? Jika diketahui A per 5 sama dengan B per 10 sama dengan C per 15. Nah, kalau teman-teman nemu soal yang seperti ini, A tambah B tambah C per C, kita hanya perlu mengotak-atik yang ini ya teman-teman. Mengotak-atik A per 5 sama dengan B per 10 sama dengan C per 15. Kita buat menjadi satu variabel. Oke, gimana caranya coba membuat ini menjadi satu variabel? Misalnya, maksudnya satu variabel kita ganti A-nya jadi
B, ini tetap B, ini B, kita ganti juga C-nya jadi B. Gimana coba caranya? Yuk dicoba dulu ya teman-teman, sebelum kita jawab bersama-sama. Nah, oke, aku rasa teman-teman udah dapat ya jawabannya. Langsung saja, lihat. Ini A per 5 sama dengan B per 10. Nah, di sini saya akan membuat dia bentuknya hanya B ya teman-teman. Oke, ini berarti menjadi A per 5 sama dengan B per 10 berubah menjadi ini B. A per 5 sama dengan B per 10 menjadi A sama dengan, ini kita kali kemari teman-teman, ini kan bagi, jadi pindah ke ruas kanan menjadi kali, maka ini menjadi 5B per 10. Kita sederhanakan 5 dan 10 menjadi B per 2. Oke, sekarang B per 10 sama dengan C per 15. Sama halnya seperti yang tadi, ini kita mau ganti C-nya ke B, berarti C sama dengan 15 kali B per 10 sama dengan 3B per 2. Oke, sekarang sudah dapat bentuk A-nya B per 2, bentuk C-nya 3B per 2. Nah, kita tinggal ganti ke soal. Oke, di sini berarti A-nya kita ganti menjadi B per 2, B tetap, C-nya kita ganti menjadi 3B per 2, C-nya kita ganti menjadi 3B per 2. Nah, sekarang sudah dapat. Sudah gampang ya teman-teman, kita tinggal jumlahkan karena ini udah sama penyebutnya, ini udah sama penyebutnya, dan B itu sama dengan 2 per 2 ya guys. Sekarang kita tinggal jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, berarti ini sama dengan 6B per 2 per 3B per 2. Nah, sekarang sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal lihat mana yang bisa habis dibagi. Nah, B dan D itu bisa habis dibagi ya teman-teman, langsung coret. Nah, 2 juga bisa, 2 dengan 2. Oke, sekarang tinggal 6 per 3. Nah, 6 per 3 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, ada yang benar nggak teman-teman? Pastinya ada dong. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, ini dia soalnya. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang teman-teman perlu ingat itu ini, mengubah bentuk ini. 4 pangkat M kurang 2 itu sama dengan 4 pangkat M per 4 pangkat 2. Atau yang ini juga, 4 pangkat 1 tambah M itu sama dengan 4 pangkat 1 kali 4 pangkat M. Nah, cuma itu aja guys, yang perlu diingat di sini guys. Oke, udah dapat ya jawabannya. Oke, disimpan dulu jawabannya ya teman-teman. Lanjut. Di sini 16 pangkat M sama dengan 9. Nah, 16 pangkat M ini kita ubah menjadi 4 pangkat M. Kira-kira gimana ya cara ngubahnya? Nah, ini 16. 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Berarti ini 4 pangkat 2M. Sementara 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Berarti berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, sekarang 2-nya itu bisa habis dibagi guys. Berarti 4 pangkat M sama dengan 3. Sekarang kita sudah dapat bentuk 4 pangkat M sama dengan 3. Nah, kita tinggal ganti aja nilai 4 pangkat M-nya sama dengan 3. Nah, ini dia soalnya. 2 kali 4M kurang 2 dikurang 3 per 4 pangkat 1 tambah M itu sama dengan 2 kali 4 pangkat M per 4 pangkat 2 dikurang 3 per 4 pangkat 1 kali 4 pangkat M. Nah, jika sudah seperti ini, kita ganti. Nah, ini 4 pangkat M berubah menjadi 3, 4 pangkat M kita buat jadi 3. Nah, sekarang kita lihat mana yang bisa habis dibagi. Ini guys, bisa habis dibagi. Nah, ini juga sebenarnya bisa habis dibagi ya guys. 2 sama 16 berarti tinggal 1/8. Berarti 1 kali 3, 3 per 8. Oke, dikurang, ini tinggal 1/4. Nah, sekarang 3 per 8 dikurang 1/4. Berarti 1/4 itu sama dengan 2 per 8. 3 dikurang 2 berarti 1. 1 per 8. Ini dia jawabannya teman-teman. Nah, gampang sekali kan cara ngerjain soal-soal TPS. Jadi jangan lupa terus
tonton videonya teman-teman, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye!